Nama saya Ade Kusuma Ningtyas, biasa dipanggil Nining. Saya lahir di Solo 30 Maret 1972 dan saat ini aktivitas saya sehari-hari itu di Rahima, salah satu organisasi non pemerintah yang bekerja pada pendidikan dan informasi tentang Islam, hak dan perempuan, hak perempuan. Kami banyak melakukan pengaruhutamaan gender kepada tokoh agama, ulama, perempuan, dan juga para guru-guru agama Islam serta komunitas pesantren. Ada hal yang tidak terlupakan dari pengalaman perjalanan saya ketika belajar memimpin. Kebetulan di organisasi mahasiswa saat itu saya memimpin sebuah lembaga yang bernama Kohati atau Koop HMI Wati yang saat itu sedang kehilangan kepercayaan dari banyak orang, dan kemudian saya terpilih ketika terjadi voting apakah lembaga itu dibubarkan ataukah lembaga itu tetap eksis, dan akhirnya lembaga itu tetap eksis, akan tetapi dengan banyak perombakan konsep di dalamnya ya. Dan organisasi itu terbilang hidup dalam situasi maskulin karena organisasi mahasiswa kebanyakan itu sendiri kan ada didominasi oleh laki-laki, dan seringkali saya harus bersih tegang dengan teman-teman dan memperjuangkan ide-ide apa saja yang harus dilakukan supaya keterlibatan perempuan dan laki-laki itu sendiri kan diakui, dan kemudian perempuan itu sendiri kan lebih bisa nyaman dalam berorganisasi. Pengalaman tidak terlupakan yang lain adalah bahwa setelah saya berada di organisasi itu dan kemudian juga berkenalan dengan organisasi yang lain, suatu hari saya dikontak oleh Mbak Cici Farha, waktu itu adalah salah satu pengelola program Fikunisa di P3M yang saat ini bercikal bakal menjadi Rahima, tempat aktivitas saya sekarang. Dan kemudian kami sempat berdiskusi, dan itulah saat saya berkenalan dengan bagaimana perbedaan kinerja di organisasi kemahasiswaan atau yang berbasis organisasi massa, dan kemudian kepada sebuah organisasi yang bernama LSM yang fokus pada satu aktivitas tertentu dan ditekuni gitu ya secara mendalam. Dan ada banyak hal yang saya pelajari dari sisi value seperti kesetaraan, keberagaman, kemudian penghargaan terhadap hak asasi manusia dan lain-lain, itu yang diperkenalkan, yang itu memperkaya visi saya untuk bagaimana beraktivitas selanjutnya. Dan berbicara soal kepemimpinan, meskipun posisi saya bukanlah seorang ketua gitu ya, akan tetapi kepemimpinan bukanlah sebuah jabatan yang melekat pada struktur tertentu saja, akan tetapi adalah sebuah upaya untuk menggerakkan orang lain dengan kesadaran yang kita miliki, sehingga kita sama-sama menuju sebuah tujuan yang kita sepakati bersama-sama. Sehingga yang penting adalah bagaimana mentransformasikan kesadaran, mentransformasikan gagasan. Kalau sekarang ya gagasan tentang apa? Terutama adalah gagasan tentang hak-hak perempuan, yang itu merupakan bagian dari hak asasi manusia. Seringkali perempuan itu sangat minim di dalam decision making proses, dan kadang-kadang di dalam kultur yang sangat patriarkis, yang sangat maskulin, seringkali kita harus mengikuti irama patriarki itu. Untuk bisa survive di dalamnya, kita kadang-kadang juga harus mengikuti ritme teman-teman yang harus pulang malam, dan kadang-kadang dalam suasana yang tidak nyaman, banyak orang merokok dan sebagainya, tetapi kita harus bertahan karena berharap ide kita didengar. Akan tetapi saya melihat itu bukan sesuatu yang ideal. Yang ideal adalah bagaimana menciptakan ruang yang aman, ruang yang nyaman untuk perempuan untuk melakukan proses-proses transformasi gagasan itu. Sehingga disinilah perlunya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan itu adalah untuk merubah situasi, sehingga kultur berorganisasi, kultur di masyarakat, kultur yang memperkuat kapasitas kepemimpinannya itu sendiri kan semakin menjadi lebih baik, dan itu sendiri kan juga mendukung dirinya untuk melakukan banyak-banyak kerja bagi masyarakat. Pertanyaan terkait dengan leadership itu bukan saja menyangkut jabatan dan konsekuensi logis dari jabatan, akan tetapi adalah kemampuan kita untuk mentransformasikan gagasan, mentransformasikan kesadaran, dan mengajak orang lain
untuk melakukan sesuatu bersama-sama, merubah keadaan menjadi lebih baik. Kalau dalam konteks kepemimpinan perempuan, tentu saja bagaimana perempuan itu sendiri kan juga menciptakan kultur yang lebih gender friendly, yang kemudian membuat dia itu bekerja lebih nyaman. Dan kalau kita belajar dari teori, ada salah satu teori yang sangat terkenal tentang kepemimpinan ya, POAK, planning, organizing, actuating, controlling gitu ya. Semua harus menjadi perhatian, tapi inti dari leadership adalah actuating. Orang tidak sekedar hanya plan saja, organize saja, akan tetapi yang penting adalah melakukan tindakan. Dan yang lebih penting dari itu juga bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus senantiasa melakukan aksi dan refleksi tentang apa yang kita lakukan itu sendiri kan sudah tepat, belum tepat, ataukah mana saja yang perlu diperbaiki, dan bagaimana kita mengajak orang lain untuk mendukung kita sehingga kemudian mengubah posisi orang yang tadinya lawan itu sendiri kan juga menjadi sekutu, menjadi teman kita berjuang bersama-sama. Ada beberapa tantangan yang harus disadari oleh perempuan sendiri ya. Ada tantangan yang sifatnya internal. Internal itu ada dari dalam dirinya sendiri. Dia mengatasi hambatan-hambatan konflik batin yang ada di dirinya, dan kemudian juga berani untuk mencoba bersuara. Karena seringkali perempuan tidak terbiasa bersuara. Dia cenderung menerima apa yang dikatakan oleh kultur dia, masyarakat dia kepada dirinya. Sehingga kalau toh misalnya katakanlah dia punya persoalan-persoalan terkait hal yang sifatnya pribadi ataupun domestik, dia harus keluar dari situasi itu, dia harus menyelesaikannya terlebih dahulu. Itu yang pertama. Dan kemudian dia harus menyadari bahwa dirinya adalah individu, dia adalah manusia merdeka yang dia itu sendiri kan bebas mengutarakan pendapatnya, sehingga kemudian dia tidak harus ditakut-takuti oleh pihak lain, sehingga dia tidak bisa menyampaikan gagasannya. Karena tanpa gagasan itu tersampaikan kepada orang lain tidak akan pernah tahu apa yang dia inginkan. Itu yang dari sisi internal ya. Kemudian yang di luar, hambatan apa yang dihadapi seringkali adalah kultur, budaya, struktur, dan sebagainya. Karena kita melihat kultur itu sendiri seringkali dominan, tidak bersahabat dan sebagainya, adalah bagaimana secara perlahan-lahan dia berusaha untuk menginfluence, mempengaruhi kultur itu sehingga berubah dan secara step by step berpihak pada dirinya, sehingga dia memiliki ruang yang lebih banyak untuk mengutarakan gagasannya dan menyampaikannya kepada orang lain secara lebih banyak, dan kemudian orang itu mendukung gagasannya ke sebuah situasi yang lebih baik untuk semua. Selama ini berbicara soal kepemimpinan selalu dikaitkan dengan istilah power, dan power itu sendiri dalam konsep maskulin itu sering diidentikan dengan power over, berkuasa atas orang lain. Menjadi pemimpin artinya kita menguasai orang lain. Padahal sejatinya bukan persoalan menguasai orang lain, karena hubungannya itu sendiri kan antara satu dengan yang lain itu harus equal, harus setara. Perempuan yang lain yang misalnya dipimpinnya itu sendiri kan harus equal. Oleh karena itu konsep itu sendiri kan harus berganti menjadi power with bukan lagi power over tapi power with, menggandeng kekuatan dengan dan power to memberdayakan, membuat orang lain memiliki kekuatan. Jadi untuk menghadapi tantangan itu perempuan tidak bisa sendiri. Dia harus bergandeng tangan dengan yang lain, hand in hand, bahu membahu dan sebagainya untuk mengatasi tantangan bersama. Bagaimana caranya? Tentu mereka harus merumuskan langkah-langkah secara strategis, kemudian terlibat pada 4 proses itu secara bersama-sama. Planning, merencanakan bersama; organizing itu sendiri kan adalah membagi tugas secara bersama; acting itu sendiri kan juga melakukan tindakan itu sendiri kan secara bersama; dan controlling itu adalah melakukan kontrol, memonitor apa yang telah mereka lakukan, mengevaluasi apa yang mereka lakukan itu bersama-sama. Sehingga 4 komponen ini harus ada dan sifatnya harus partisipatoris. Itu tidak hanya menjadi pikiran satu orang, akan tetapi pikiran itu harus merupakan sebuah wujud dari pikiran bersama. Karena kehendak bersama itulah
yang nantinya akan dituju, dan inisiatif yang dilakukan oleh seorang perempuan untuk merumuskan kehendak bersama, itulah inti dari kepemimpinan. Yang pertama tentunya adalah kesadaran untuk selalu melakukan aksi refleksi dan belajar terus-menerus. Kemudian yang kedua adalah kesadaran untuk pentingnya memberi kesempatan kepada orang lain, gitu ya, untuk selalu bisa meningkatkan kapasitas dia, sehingga dari hari ke hari itu sendiri kan dia lebih baik, lebih mampu, sehingga dia bisa membimbing dan mengajak yang lain untuk meningkatkan kapasitasnya pula. Dengan cara dua hal itu, adanya kesempatan dan kemudian adanya ruang-ruang yang diciptakan bagi seseorang untuk mengembangkan dirinya, saya yakin banyak perempuan itu sendiri kan akan mengalami kemajuan. Ada beberapa isu-isu kritis lah ya yang menurut saya harus diperhatikan untuk mengembangkan kepemimpinan itu supaya berkelanjutan ini. Karena seringkali krisis kepemimpinan menjadi persoalan banyak di banyak organisasi. Krisis kepemimpinan itu sendiri kan juga artinya turnover yang sangat tinggi di dalam sebuah lembaga, ataupun gap yang sangat jauh gitu deh, dari seorang senior ke junior. Itu seringkali juga membuat hambatan-hambatan di dalam organisasi itu, sehingga diperlukan kesempatan-kesempatan, ruang-ruang yang membuat seseorang bisa meningkatkan kapasitasnya dan kemudian akhirnya bisa mengasah kepemimpinannya pula. Dengan mengasah kepemimpinannya dia pula, dia juga bisa mengajak orang lain gitu ya, untuk step by step itu sendiri kan menjadi moving forward, bisa berjalan ke depan dan mengembangkan dirinya dan juga turut memajukan orang lain bersama-sama. Ada satu hal yang perlu diperhatikan lagi ya, misalkan kalau dulu di WMC itu sendiri kan ada Women Challenging Disempowering Structures. Perempuan menghadapi struktur-struktur yang tidak memberdayakannya. Itu ya, itu ada banyak sekali ya yang disempowering structures-nya itu. Salah satunya adalah undang-undang maupun kebijakan yang tidak berpihak pada perempuan, itu harus dikikis pelan-pelan. Karena di Indonesia sekarang itu sendiri kan juga menurut catatan Komnas Perempuan itu ada 200 lebih perda yang diskriminatif yang membuat perempuan tidak leluasa bergerak. Misalnya dilarang keluar malam, kemudian katakanlah dibatasi aksesnya untuk memasuki ruang-ruang publik dan sebagainya, atau mungkin stigma-stigma yang dimunculkan bahwa perempuan tidak layak jadi pemimpin. Karena ada pandangan-pandangan seperti itu, perempuan itu sendiri kan akan menghadapi persoalan internal yang berupa guilty feeling gitu ya, ketika dia mulai mengasah kepemimpinannya. Ini yang pertama kali harus diselesaikan. Kemudian yang kedua, karena Indonesia itu sendiri kan juga sejak tahun 1984 telah meratifikasi konvensi CEDAW, melalui undang-undang tentang ratifikasi konvensi segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, yang salah satunya itu memberi ruang bagi munculnya perempuan itu sendiri kan untuk terlibat di dalam politik maupun seluruh jabatan publik gitu ya. Ya ini memang harus secara tegas itu sendiri kan juga tidak saja dikampanyekan terus-menerus, akan tetapi diwujudkan. Dan ada 2 poin penting lagi yang harus kita sadari bersama dan harus kita perjuangkan bersama untuk memperjuangkan politik yang ramah perempuan. Yaitu satu adalah adding women, menambah jumlah perempuan yang selama ini diskursnya itu sendiri kan dikembangkan melalui affirmative action itu sendiri kan, dengan memenuhi minimum kuota yang kira-kira bisa dicapai untuk mendorong supaya kebijakan itu berpihak pada perempuan. Dan yang kedua adalah membangun gender perspektif di antara para pengambil keputusan, tidak hanya di kalangan perempuan pemimpin saja, tetapi pemimpin yang laki-laki juga harus memiliki gender perspektif pula, sehingga bisa bekerja dengan perempuan itu secara bersama-sama dan mereka bisa saling bertukar ide, bertukar gagasan, dan kemudian menemukan sebuah konsep bersama, sehingga orang tidak lagi berpikir history, artinya his story, lah ceritanya dia laki-laki. Setiap pengambilan keputusan inisinya itu ya. Dan kita juga harus menggali her story, tetapi itu juga tidak cukup sebagai sebuah pengalaman, itu harus di-sharingkan dan kemudian dan sehingga itu membentuk sebuah
gagasan baru, gagasan laki-laki dan perempuan bersama-sama gitu ya, yaitu our story, yang itu dibangun dalam relasi yang equal.